Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 4 dari PTI 5D akan menjelaskan materi yang kami dapat, yaitu tentang wireless TCP. Nah, jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri beserta kelompok saya. Yang pertama ada Niketut Pani Dharma Leoni, lalu saya sendiri Gede Bayu Budi Arta, lalu yang ketiga ada Putu Cynthia Pratnya Paramita, dan yang terakhir atau yang keempat adalah Fatahillah. Nah, di sini membahas tentang materi kami, yaitu tentang wireless TCP. Jadi, kepanjangan TCP adalah Transmission Control Protocol, merupakan transmisi kontrol jaringan ya, yang berbasis wireless atau net cable, artinya tanpa kabel. Nah, jadi langsung saja ke materi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niketut Pani Dharma Leoni, NIM 1915051101. Di sini saya akan menjelaskan tentang ITCP. ITCP adalah Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan Internet Protocol, adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan di internet ITCP. ITCP juga digunakan dalam jaringan komputer pribadi. ITCP Indirect TCP for Mobile Hosts. ITCP menggunakan sumber daya dari Mobility Support Bus atau MSR untuk menyediakan komunikasi lapisan antar host seluler dan host jaringan tetap. TCP atau IP in Mobile Environment. Mobilitas dapat menimbulkan masalah kinerja pada TCP karena throughput deregulation, hilangnya segmen TCP dalam persilangan dengan sel yang tumpang tindih. Segmen yang hilang memicu eksponensial mundur dan kontrol kemacetan pada host transmisi lapisan jaringan dibangun kembali di nirkabel yang baru. Indeks model for mobile hosts. Setiap interaksi host seluler atau MH ke mesin di jaringan tetap atau FH harus dibagi menjadi dua interaksi terpisah atau dengan yang lainnya. Dengan MH dan seluler routes MSR melalui media nirkabel, dan lainnya antara MSR dan FH melalui jaringan tetap. ITCP base. ITCP pasti sebagian besar tidak asing lagi dengan kata ITCP, di mana ini adalah protokol lapisan transport untuk host seluler, di mana ITCP ini didasarkan pada model protokol tidak langsung atau ITCP sepenuhnya compatible dengan TCP maupun IP pada jaringan tetap dan dibangun dengan konsep sederhana. ITCP base. Yang pertama yaitu konsep lapisan transport antara MH dan FH dibuat dengan koneksi lapisan terpisah, yang mana satu melalui media nirkabel dan yang lainnya melalui jaringan yang tetap dengan MSR menjadi titik pusat. Yang kedua yaitu jika MH mengganti sel selama masa koneksi ITCP, titik tengah koneksi berpindah ke MSR baru. Yang ketiga yaitu FH. FH sama sekali tidak mempengaruhi ketika MH berpindah ke titik pusat koneksi ITCP, berpindah dari MSR ke MSR lainnya ketika host seluler atau MH ingin berkomunikasi dengan beberapa host FH menggunakan ITCP. Permintaan dikirim ke MSR. ITCP content state. Nah, pada gambar di samping ini menunjukkan pengaturan untuk koneksi ITCP host seluler atau MH. Pertama-tama membuat koneksi dengan host tetap atau FH melalui MSR1. Setelah itu pindah ke sel lain di bawah MSR2, yaitu ini. Ketika MH meminta koneksi ITCP dengan FH di dalam sel MSR1, membuat jaringan dengan menggunakan alamat MH dengan no MH untuk
menangani koneksi dengan host tetap. Ketika MH mengganti sel status yang terkait dengan dua soket untuk koneksi ITCP di MSR1 diserahkan ke MSR2. MSR2 kemudian membuat dua soket yang sesuai dengan koneksi ITCP dengan sama parameter titik akhir yang dengan soket di MSR1 yang telah dikaitkan dengannya. Karena titik akhir koneksi untuk nirkabel di bagian tetap dari koneksi ITCP tidak berubah setelah dipindahkan, tidak perlu membangun kembali koneksi di MSR baru. Ini juga memastikan bahwa tipuan dalam koneksi ITCP benar-benar sembunyi dari FH. Jadi di sini saya melanjutkan dari perform restore-nya ya. Yang ini adalah materi tentang perform over weight area. Nah, jadi pada suatu pengujian yang telah saya baca di suatu artikel ya, saya membaca di artikel yang telah dilakukan pada area luas dapat dilihat bahwa manfaat indirect TCP dengan lebih jelas. Nah, jadi karena penundaan bolak-balik yang relatif cukup lama melalui koneksi area yang luas, maka paket apapun yang hilang melalui tautan nirkabel akan sangat mempengaruhi throughput ujung ke ujung dari TCP. Nah, jadi throughput merupakan kecepatan yang dapat kita peroleh pada saat mengirim atau menerima suatu data menggunakan jaringan internet. Nah, jadi ini merupakan suatu pengujian di artikel tersebut, yang dimana di sini memakai dua jenis koneksi ya. Yang pertama adalah regular TCP atau TCP dengan kabel, lalu ada indirect TCP atau wireless TCP. Nah, pada saat dia kondisi tidak bergerak, di sini kecepatannya yang regulernya adalah 13.35 kb per second. Lalu untuk TCP-nya, ITCP-nya adalah 26,78 kb per second. Nah, lalu setelah itu pada saat sel yang overlap, yaitu kecepatannya adalah pada reguler 13.26 kb per second. Lalu di ITCP 27,97 kb per second. Lalu untuk sel yang tidak overlap dengan 0 detik di antara sel, itu adalah 8.89 kb per second untuk regulernya. Lalu untuk ITCP-nya adalah 19.12 kb per second. Lalu untuk sel yang tidak overlap dengan 1 detik di antara sel, yaitu untuk reguler adalah 5.19 kb per second, dan untuk indirect TCP adalah 16.01 kb per second. Nah, jadi di sini dapat diketahui bahwa pada saat kita menggunakan ITCP itu akan jauh lebih cepat ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah indirect TCP implementation. Nah, jadi di sini bagian ini menjelaskan tentang implementasi berbagai komponen perangkat lunak yang berbentuk sistem indirect TCP. Nah, ini juga termasuk dalam modifikasi pada kode TCP dan juga mobile IP. Nah, pada MSR. Nah, jadi MSR itu merupakan suatu router ya, di mana ini tidak diperlukan modifikasi di kernel Unix di MH atau mobile host agar ITCP dapat bekerja. Nah, setelah itu di sini adalah sebuah tutor ya. Nah, dari MH dan juga MSR-nya sendiri. Nah, jadi dapat dilihat semuanya ya untuk gininya. Di sini yang pertama kita bahas dulu untuk yang di MH, di mana di MH itu pada mobile application-nya, lalu ada indirect TCP library atau penyimpanan. Di sini dia akan mengirimkan socket calls ini ke socket layers ya. Nah, jadi socket calls itu apa? Jadi socket calls itu adalah mekanisme komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran suatu data antar program atau proses baik dalam satu mesin maupun antar mesin. Seperti itu. Nah, dia mengirimkan ke socket layer. Jadi socket layer adalah suatu protokol yang umum digunakan untuk mengelola keamanan transmisi. Seperti itu. Jadi ini apa sih yang di gelombang-gelombang ini adalah namanya PUNIX, adalah seperti suatu terminal ya. Lalu setelah itu, setelah dari TCP IP layers, dia akan ke WLAN driver.
Nah, jadi WAV-LAN sendiri adalah suatu menggunakan teknologi terbaru ya dalam transmisi data menggunakan media radio. Lalu setelah itu dari WAV-LAN ini dia akan lagi mengirim ke TCP IP layers-nya, lalu socket layer, lalu kembali ke mobile application ya. Seperti itu untuk proses yang mobile host-nya. Lalu sebelumnya ini adalah max bisa dibaca MACH 3.0 adalah merupakan suatu seperti pengukuran ya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah MSR. Nah, jadi di sini pada MSR sendiri dia ada indirect TCP daemon. Ya, jadi di sini untuk daemon sendiri adalah sebuah proses ya yang didesain supaya proses tersebut tidak mendapatkan intervensi dari user. Nah, daemon biasanya itu bekerja dalam jangka waktu yang sangat lama dan bertugas menerima request. Nah, request dan menjalankan responnya. Dari indirect TCP daemon ini dia akan membawa data ke socket layers, lalu TCP IP layers, lalu ke WAV-LAN driver, lalu menuju naik lagi hingga prosesnya seperti ini. Seperti ini, tapi dia tidak akan naik lagi di sini, tapi dia akan naik lagi dari sini. Nah, ini juga bisa dia kalau enggak dari WAV-LAN driver, dia bisa ke Ethernet driver. Nah, jadi Ethernet adalah suatu metode atau media akses yang memperbolehkan semua host di dalam jaringan untuk berbagi bandwidth. Nah, jadi bandwidth itu adalah suatu besaran data ya, besaran data yang dapat masuk seperti itu. Lalu masih di indirect TCP implementation, di sini ada MSR kernel support. Nah, jadi di sini perubahan yang diperlukan dalam modul manajemen jaringan kernel Unix di MSR diikuti dengan deskripsi program tingkat pengguna lain di MSR yang mengelola koneksi di indirect TCP. Nah, jadi di sini untuk dukungan mobilitas sendiri saat mobile host berpindah dari satu sel misalkan di bawah MSR satu yang tadi itu ke sel lain di bawah MSR 2, maka semua soket di indirect TCP yang aktif seperti ini ya. Semua soket yang aktif di MSR 1 akan atas nama MH harus dipindahkan ke MSR 2. Nah, memindahkan soket yang terhubung dari satu mesin ke mesin lainnya adalah tugas yang cukup rumit ya sebenarnya. Selain mentransfer status yang dikelola oleh soket dan lapisan TCP dari MSR 1 ke MSR 2 ini melibatkan suatu restart koneksi di MSR 2. Nah, jadi juga nanti sebagai migrasi soket ini harus benar-benar transparan ke host ya, tetap di ujung koneksi yang lainnya. Seperti itu untuk MSR kernel supportnya. Lalu di sini masih di indirect TCP implementation pada bagian MSR ITCP daemon, di mana suatu proses daemon ITCP yang berjalan pada setiap MSR, kamu tanggung jawab untuk mengelola semua koneksi indirect TCP melalui MSR untuk semua mobile host yang saat ini lokal ke MSR. Nah, jadi dapat dilihat di sini untuk sistem bagannya. Nah, ini dia bisa dari MH, bisa dari mobile host application-nya, dia akan menggunakan ITCP socket calls-nya ke ITCP library atau penyimpanannya ya. Bisa juga dari indirect TCP request to MSR daemon-nya. Nah, setelah itu dia akan membawa ITCP port registration request-nya ke MICP proses. Jadi MICP itu kayak suatu mikrofon ya. Mikrofon dari mobile host sendiri, dia di sini akan memprosesnya. Lalu bisa saja dia atau enggak dari sini dia bisa langsung dari MICP message to atau from MSR mikrofonnya, dan juga bisa dibawa keluar seperti ini. Seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya untuk MSR ITCP daemon yang keduanya, di sini mungkin hampir sama ya, cuman di sini dari MICP message to from local mobile host-nya, dia akan mengirimkan ke MSR mikrofon prosesnya ya. Lalu dari sini dari MICP message to from other MSR, dia
Di sini akan langsung dari MSR MICP proses ini dia akan menuju ke bawah, yaitu mengantarkan mobile host enter dan juga mobile host let untuk mengeluarkan notifikasi. Nah, setelah itu dia di sini di ITCP daemon-nya dia bisa mengambil dua arah ke indirect TCP request from local mobile host, lalu bisa juga ke head of request to or from other MSRS seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya masih di tentang MSR indirect TCP daemon, di mana daemon indirect TCP adalah sebuah proses dengan modul yang berbeda untuk komunikasi ya, untuk komunikasi dengan MA lokal, proses MSR MICP-nya pada MSR dan dengan daemon indirect TCP pada MSR lainnya seperti itu. Nah, di sini dapat dilihat dalam bentuknya saat ini daemon melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada berbagai macam fungsi ya. Ada berbagai macam fungsi seperti yang pertama menangani permintaan dari mobile host yang terdaftar secara lokal yang untuk membuka koneksi indirect TCP. Nah, jadi permintaan tersebut dapat berupa pasif mendengarkan suatu koneksi ataupun aktif yaitu memulai koneksi dengan host jarak jauh. Nah, jadi di sini karena dia di sini sistemnya adalah wireless, jadi dia bisa menggunakan jarak jauh sekali ya. Lalu yang kedua adalah salin data dari sisi near cable, koneksi indirect TCP ke sisi jaringan tetap dan juga sebaliknya. Setelah itu yang ketiga melakukan handoff TCP dalam koordinasi dengan daemon serupa di MSR lain dan proses MSR MICP-nya lokal seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah masih di tahap indirect TCP implementation, yaitu adalah mobile host indirect TCP library atau perpustakaannya. Seperti itu. Nah, jadi di sini pustaka dari indirect TCP pada MH sendiri menyediakan suatu application programmer interface, yaitu atau disingkat dengan API untuk fungsi indirect TCP. Nah, jadi pustaka ini nantinya akan menyediakan suatu antarmuka, suatu interface yang sudah dikenal mirip dengan panggilan sistem terkait soket Unix. Nah, jadi kalau kalian yang belum tahu Unix itu seperti Linux, seperti semacam Linux ya. Jadi pustaka ini mengelola koneksi tidak langsung pada basis berproses. Nah, dalam koordinasi dengan daemon indirect TCP dari MSR saat ini dan proses mobile host MICP lokalnya seperti itu. Nah, lalu di sini ada namanya hand off management. Jadi apa sih itu hand off management? Dari tadi saya bahas tentang hand off. Nah, ini adalah suatu proses manajemen transfer suatu ongoing call atau data session dari suatu kanal yang terhubung dalam satu inti jaringan ya. Inti jaringan ke kanal lain. Nah, jadi prosedur dari handoff terintegrasi erat ini dengan prosedur pendaftaran dari mobile host dari Columbia mobile IP. Nah, demi efisiensi dan dengan demikian, maka modul tingkat pengguna yaitu proses MSR MICP dan mobile host MICP yang berjalan di MSR dan juga mobile host masing-masing juga berpartisipasi dalam indirect TCP. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah handoff management ya. Nah, di sini di handoff management ini ada berbagai macam koneksi ya. Seperti dilihat pada misalkan koneksi pertama, yaitu ini adalah dari MSR MICP-nya, dia akan dari beacon ini, beacon diterima oleh mobile host dari MSR MICP. Jadi beacon itu adalah suatu kayak stasiun pemancar ya, yang memancarkan sinyal ke segala arah seperti itu. Lalu untuk yang keduanya, yang dimana di sini dari MA dari mobile host MICP-nya, maka proses MH MICP-nya akan menetapkan suatu MSR ya, baru menjadi suatu router default dan mengirim pesan ucapan ke MSR yang berisi titik akhir koneksi. Nah, jadi dari semua koneksi dari indirect TCP aktif ini di MH dan juga alamat MSR sebelumnya, yaitu MSR 1. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga di sini dari MSR MICP ke MH MICP-nya, yang dimana itu adalah proses MSR MICP pada MSR 2.
yang dimana mengirimkan seperti acknowledge untuk salam kepada MH ya. Nah, seperti itu. Lalu yang proses keempat di sini. Ya, ini adalah proses keempat pada MSR2 yang dimana MSR MICP-nya di sini di MSR2 ini mengirimkan pesan ya, mengirimkan pesan mobile host IN-nya ke Daemon indirect TCP seperti itu. Yang berisi suatu daftar di titik akhir koneksi di indirect TCP yang diterima oleh MA. Lalu yang kelima adalah suatu daemon ya, suatu dari daemon dari indirect TCP daemon ini akan membuat suatu soket untuk bagian jaringan di kabel dan jaringan tetap di indirect TCP seperti itu. Untuk koneksi yang selanjutnya adalah koneksi ke-6 ya. Inilah koneksi ke-6. Sebelumnya mungkin bagi kalian yang belum tahu yang mendengarkan video ini nanti apa sih itu daemon. Jadi ACK ini adalah suatu ketika modem penerima pakai data atau modem mengirimkan kembali sinyal kepada modem pengirim. Jadi kayak modem itu mengirimkan atau menerima sinyal ya dari pengirim seperti itu. Lalu yang keenam, di mana pada proses MSR MICP ini mengirimkan pointer penerusan ke MSR 1 ya di MSR MICP seperti itu. Lalu yang ketujuh, dari MSR MICP dari MSR 1 ini dia akan mengirimkan seperti forwarding ACK ke MSR 2 ini seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya pada bagian 8 di mana pada proses MSR MICP di MSR 1 ini akan mengirimkan suatu pesan mobile host out ke indirect TCP daemon. Seperti itu. Lalu untuk yang ke-9 di mana saat dari indirect TCP daemon ini sendiri membekukan semua koneksi di indirect TCP untuk mobile host. Nah, ini ditunjukkan itu kemudian membuat perintah seperti handoff ke daemon indirect TCP dari MSR 2 ini untuk memastikan sudah siap dan kemudian mengirimkan start koneksi ke indirect TCP ke MSR 2 seperti itu. Lalu untuk koneksi yang ke-10 yang dimana adalah dari indirect TCP daemon sendiri di MSR 2 menerima status setiap koneksi di indirect TCP untuk mobile host yang baru didaftarkan dan mulai ulang setiap koneksi. Nah, kemudian akan mengirimkan suatu ACK ke MSR 1 yang menandakan selesainya end-off di indirect TCP seperti itu. Lalu setelah itu, ini adalah end-off management ya, di mana prosedur end-off yang dijelaskan di atas itu mengasumsikan bahwa sel near cable tidak overlap. Nah, yaitu nanti tidak ada komunikasi langsung yang mungkin antara MH dan MSR sebelumnya, tapi berpindah sel. Dalam kasus ini, sel yang overlap di mana mobile host dapat terus menerima paket IP selama langkah 1 sampai dengan 6 dari prosedur end-off di atas saat mengirimkan suatu paket IP keluar dari MSR yang baru. Nah, setelah itu end-off indirect TCP dengan demikian tidak mengganggu lalu lintas ya dari IP lain dan dari mobile host sendiri. Nah, untuk koneksi dari indirect TCP ada gangguan singkat pada lalu lintas antara langkah 6 sampai langkah 10 tadi ya. Dari prosedur end-off. Nah, jadi segmen dari TCP sendiri dalam perjalanan selama periode singkat ini disanggah atau tanpa pemrosesan. Nah, jadi di MSR ini baru dan diakui segera setelah informasi status lengkap tersedia untuk koneksi dari indirect TCP di MSR yang baru. Jadi seperti itu. Untuk yang selanjutnya, untuk bagian saya yang terakhir di materi indirect TCP implementation adalah tentang conclusion dan feature. Nah, jadi di sini adalah kerja masa depan ya. Jadi gambaran indirect TCP sebagai suatu pendekatan yang kuat untuk meningkatkan suatu kinerja lapisan transport dalam lingkungan nirkabel bergerak sendiri, di mana pendekatan pertama-tama adalah membatasi masalah kinerja terkait mobilitas. Jadi ketautan nirkabel dan kemudian mencoba untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengadaptasi perangkat lunak TCP IP-nya pada tautan nirkabel dengan cara yang tidak memerlukan modifikasi pada host di jaringan tetap.
Atau indirect TCP ini sangat cocok untuk aplikasi yang bersifat intensif mungkin ya, seperti itu. Nah, jadi segitu saja untuk materi yang ini. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putri Cynthia Pradnya Paramita dengan NIM 1915051102. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang snooping TCP. Pengertian dari snooping TCP adalah menurut pendapat Bala Krisman al. pada tahun 1995, pada pendekatan ini digunakan untuk mengatasi kehilangan semantik ujung ke ujung di ITCP atau bisa disebut end-to-end di ITCP. Snooping TCP menawarkan desain transparan yang membuat koneksi end-to-end TCP agar tetap utuh. Di sini ide dasarnya adalah untuk buffer paket dengan host seluler dan melakukan transmisi ulang lokal jika terjadi kehilangan pada paket. Dan selanjutnya di sini terdapat skema cara kerja snooping TCP. Yang pertama yaitu snooping agent adalah segmen TCP yang dikirim oleh koresponden atau host server ke host seluler dan kemudian dia akan menyiapkan salinan setiap segmen dalam memori. Pada saat yang bersamaan, snooping agent juga menyampaikan encodement yang diterima dari host seluler sebelumnya dan akan menyiapkan kepada server. Kemudian ketika snooping agent tidak menerima encodement untuk segmen TCP dalam kurun waktu yang sangat singkat dari LAN nirkabel, maka di sini snooping agent akan mentransmisikan ulang segmen tersebut. Dan selanjutnya pada snooping agent akan selalu melakukan pengiriman sampai menerima encodement jika pada duplikat encodement diterima oleh snooping agent dari atau mobil host. Maka di snooping agent akan mentransmisikan ulang segmen. Di sini pada saat mentransmisikan ulang akan dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan melibatkan server. Namun jika ini terjadi, snooping agent akan tidak menduplikatkan ACKS dikarenakan akan membuangnya. Jadi di sini dapat menimbulkan awal kemacetan oleh server jika diteruskan. Selanjutnya yaitu sebaliknya pada snooping agent di sini akan memantau aliran segmen yang menerima host seluler saat penyampaiannya ke server untuk mendeteksi nomor urut yang hilang. Di sini segmen yang hilang dapat terdeteksi. Snooping agent akan mengembalikan segmen SACK ke host seluler dan host seluler kemudian segera mentransmisikan ulang ke segmen yang hilang. Baik, segitu saja presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, baiklah, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatahnya, NIM 19151108. Nah, di sini saya akan menjelaskan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas materi tentang keuntungan dan kekurangan dari snooping TCP. Nah, pertama kita akan membahas tentang keuntungan snooping TCP. Di sini ada pun beberapa keuntungan dari snooping TCP. Yang pertama adalah semantik TCP end-to-end dipertahankan. Nah, maksudnya di sini apabila paket ini tidak diakui oleh VA dan jika agen asing PA atau base station gagal, solusinya yaitu kembali ke TCP standar. Nah, yang kedua adalah tidak ada modifikasi di packet host. Nah, TCP komputer tetap tidak memerlukan perubahan apapun. Sebagian besar perubahan dilakukan pada agen asing atau PA tersebut. Nah, yang ketiga adalah tidak ada kehilangan paket selama serah terima. Nah,
Dalam kasus serah terima, jika ada data yang tidak diteruskan ke agen asing baru, akan ada batas waktu di host tetap dalam mengaktifkan pengiriman ulang paket melalui IP seluler ke COA baru. Selanjutnya adalah kekurangan dari snooping TCP. Di sini adapun beberapa kekurangan dari snooping TCP, di antaranya yang pertama adalah perilaku link nirkabel. Snooping TCP tidak mengisolasi perilaku link nirkabel atau ITCP. Kesalahan transmisi dapat menyebar ke node koresponden metode CH. Yang kedua adalah sebuah node mobile membutuhkan mekanisme tambahan. Maksudnya di sini pengguna antara agen asing dan node mobile membutuhkan node mobile untuk memiliki mekanisme tambahan. Untuk node seluler, sewenang-wenang metode ini tidak lagi transparan. Yang ketiga adalah enkripsi di end-to-end. Apabila skema enkripsi tersebut digunakan end-to-end antara node koresponden dan node mobile, mengintip dan buffering data dan dapat dianggap tidak berharga. Snooping TCP dapat digunakan jika enkripsi digunakan di atas lapisan transport, misalnya SSL atau TLS. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang TCP over Cellular Radio Network. Setelah menjelaskan tentang pengertian Cellular Radio Network dan bagaimana dapat menyediakan akses internet sebelumnya, dapat diketahui bahwa transfer data melalui Cellular Radio Network sudah banyak digunakan, sehingga perlu dibuat seefisien mungkin dengan tetap mempertahankan dasar model operasional dari Transmission Control Protocol atau disingkat dengan TCP. Terkait data yang ditransfer, sebagian besar koneksi TCP bersifat asimetris. Dikarenakan kebanyakan aplikasi seluler saat ini banyak membuat request data yang singkat. Saat menggunakan data tersebut akan disimpan di dalam perangkat seluler. Kecepatan tipikal data adalah 64 kbps untuk uplink direction dan 115 sampai 384 kbps untuk downloading direction. Selanjutnya adalah TCP over Cellular Radio Network juga memiliki karakteristik di mana koreksi kesalahan dalam pemberian pesan singkat memiliki delay yang bervariasi antara puluhan milisecond untuk beberapa detik dan juga dikenal sebagai jitter. Karakteristik lainnya adalah di mana jumlah paket yang hilang jauh lebih tinggi dibandingkan jaringan tetap. Dan untuk mengurangi dampak karakteristik ini dibutuhkan parameter operasional untuk menyesuaikan TCP dengan lingkungan dan kebutuhan yang berbeda. Jadi di sini belum cukup rasanya saya menjelaskan tentang materi. Di sini saya melanjutkan tentang materi yang terakhir, yaitu adalah over cellular radio network-nya. Di sini saya akan membahas tentang parameter operasionalnya.
Jadi pada parameter operasional sendiri ada 5 bagian ya, 5 bagian yang mungkin perlu dijelaskan. Seperti yang pertama adalah layer window size. Jadi apa itu layer window size ya? Jadi layer window size merupakan bahwa semakin besar ya bandwidth atau delay produk dari seluruh network, maka membutuhkan buffer yang lebih besar. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah large maximum transfer unit atau disingkat dengan MTUI. MTU ya maksudnya ya. Lalu setelah itu yang dimana ukuran semula dari suatu maksimum segment size atau disingkat dengan MSS pada internet adalah 536 bit ya. Karena IP dengan segmen TCP dalam muatannya akan ditransfer melalui internet tanpa fragmentasi. Nah, jadi dalam seluruh jaringan, fragmen paket-paket data akan ditransmisikan melalui wireless links menjadi lebih kecil sehingga meningkatkan suatu kinerja seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya adalah use of selective acknowledgement atau disingkat dengan SACKS ya. SACKS sendiri digunakan ketika suatu latensi jalur melalui internet adalah tinggi. Nah, namun dengan seluruh radio network atau dari SACK sering mendapatkan masalah ya, sehingga harus menjadi fitur standar dengan menggunakan internet seperti kabel. Nah, mungkin kalau kita menggunakan wireless, mungkin bisa menggunakan kabel ya untuk bagian ini. Lalu yang keempat adalah bagian explicit congestion notification atau disingkat dengan ECN. Nah, jadi fitur ECN ini biasanya memiliki dalam beberapa router dalam internet ya. Ketika menggunakan FC3168, mungkin penerima menginformasikan pengirim tentang kemacetan di internet dengan mengatur ECN dari echo flag atau perbit ya. Di header paket IP-nya sendiri, yang kemudian nantinya akan membantu untuk membedakan antara hilangnya paket akibat kesalahan transmisi karena terjadi kemacetan. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah timestamp. Nah, jadi timestamp ini adalah digunakan ketika layer window size itu yang ini ya, layer window size digunakan. Nah, jadi timestamp ini memungkinkan pengiriman TCP untuk mendapatkan round trip time atau RTT dengan setiap ACK itu diterima. Nah, jadi diketahui bahwa timestamp itu membutuhkan TCP untuk mentolerir suatu lonjakan ya, delay transit tanpa mengalami batas dari waktu tertentu. Nah, jadi itu saja untuk mengakhiri pembahasan dari kelompok kami sekaligus. Apabila dari kelompok kami ada salah kata atau salah perbuatan yang tidak sengaja diucapkan, kami mengucapkan mohon maaf. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.